husnudzon lagi. Awas kalau diterima husnudzon lagi, Habib Abdullah bin Fakih Malang hafal 7 juta hadis, 200 lebih bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yaqodzah terjaga nyata seperti ini ya. Kalau dengan husnudzon terserah, tapi bagi orang yang memiliki akal sihah haram untuk mempercayainya karena tidak ada dasar bukti atau faktanya. Itu jadi ini sekedar halusinasi saja. Kadang masyayikh yang seharusnya menggunakan akal sehat seperti Al-Irsyad, kalau sudah gabung dengan Ba'alawi jadinya ya seperti ini. Kok Al-Irsyadi, wong kiai itu juga sama. Kalau sudah gabung Ba'alawi ya pemikirannya sama, perilakunya ya hampir sama. Sama seperti yang terjadi di Banyuwangi. Ada seorang kiai yang sudah terbiasa mengamalkan Rotib Al-Haddad, diingatkan sama Kiai Haji Maduddin Usman masih gak terima, malah justru menuntut Kiai Haji Maduddin Usman untuk minta maaf kepada seluruh umat Islam Banyuwangi atas pernyataannya yang melarang umat Islam untuk kembali mengamalkan Rotib Al-Haddad. Ya tidak boleh saya larang Kiai Haji Maduddin Usman untuk mencabut pernyataannya. Karena apa? Sudah benar bahwa Rotib Al-Haddad itu sudah tidak perlu lagi diamalkan. Alasannya apa? Mengklaim bahwa wirid-wirid yang ada di dalamnya itu adalah milik Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sama seperti misalkan kalau kita menelusuri asbabul wuridnya tahlil itu, ya gak perlu itu ya rangkaian-rangkaian yang kita ambil dari zikir-zikir yang ada dalam hadis Nabi, tuntunan Rasulullah, cuma kita kumpulkan, kita urutkan, tertibkan menjadi rawatib tahlil itu. Jadi jangan mengaku-ngaku, itu ilmu itu semua dari Allah, kita hanya menyusunnya saja. Ya, Rotib Al-Haddad itu kan jelas ada wasilah Fatihah sebelumnya, yakni ila hadratir ruhi Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam itu. Nanti tidak jauh beda corak ritual spiritual kita seperti beliaunya yang selalu berlomba-lomba dalam keanehannya ya, sehingga bisa mi'raj 70 kali ila sidratil muntaha, bukan dengan mimpi ya, bisa ikut sholat menyalati kalangan Ba'alawi yang masih ada di dunia ya, walaupun beliau sudah puluhan tahun meninggalkan dunia. Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Al-Faqih Al-Muqaddam itu masih bisa ikut jamaah, ikut nyalati jenazahnya, keturunannya, dan bahkan menjamin kapling surga kepada seluruh dzurriyyahnya. Ini namanya melebihi kekuasaan Tuhan semesta alam. Inilah yang namanya la taqumus sa'ah hatta yub'atsa kadzabun dajjalun kadzabun qaribun min salasin kulluhum yaz'um annahu rasulullah. Mereka itu mengaku aku utusan Allah, diutus untuk memperbaiki agama ini. Katanya seperti itu alasannya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya cukup ya. Nah, okay. Ini tulisan panjenengan yang berjumlah ribuan. Di awal nanti tetap akan kami bacakan, namun ada sebagian yang harus sistem acak. Nanti kalau kita urutkan di awal saja, ribuan yang menulis di belakang itu nggak komanan. Jadi kita harus adil dan bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jujur saya tidak mempelajari atau memutolaah dulu tulisan panjenengan karena sifatnya spontanitas ya. Saya harus merespon mungkin pertanyaan ya atau pernyataan ya panjenengan dengan spontan ya. Pak Abu Naum ya? Mana? Geser ke atas. Oh iya banyak iya. Nah ini Bu Zanjita dah. Bu Zanjita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, benar dawuh ulama-ulama dulu yang alim alamah bahwa jangan sampai kita salah pergaulan. Ulama-ulama NU bergaul dengan kalangan Ba'alawi jadi ketularan asbun. Asbun itu asal bunyi. Logikanya ikut kebolak-balik dan lain-lain. Nggih, leres.
bener jih. Nah, kalau Bu Zain Zeta itu kan Madura. Madura. Jadi Waalaikumsalam Bu Zain Zeta. Nggih kebolak-balik. Bener jih, bener. Nggih, bener. Leres. Nggih, apa yang panjenengan tuliskan ini bahwa bergaulah dengan orang yang baik, ilmunya, ibadahnya, budi pekertinya, insya Allah akan ketularan kebaikan positifnya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang tidak baik, ya maka akan ketularan buruk atau negatifnya. Begitu. Jadi pilihlah ulama yang benar-benar alim alamah, ya kuyaha atau gawakis yang benar-benar amilin mengamalkan ilmunya, sodikin, jujur ya dalam ucapan dan perbuatannya. Leres, jangan hanya mengandalkan imam yang asbun asal bunyi saja, logikanya ikut ke bolak-balik dan lain-lain. Bu Zain Zeta. Pak Pamungkas Pramana. Imam Ahmad bin Hambal menghafal 1 juta hadis. Pertama ini nggak 1 juta sebenarnya, Pak ya, Pamungkas Pramana. Cuma 700.000. Kalau yang 1 juta itu globalnya, tapi ada yang sama matan atau redaksi hadisnya diulang-ulang, cuma beda jalur perawinya saja. Tapi ya wis buatlah 1 juta kalau apa. Imam Bukhari menghafal 200.000 hadis do'if dan 100.000 hadis sahih. Maktabah Syamilah sekarang hanya mencatat 241.665 hadis dari 40 kitab. Nggak ada 1 juta. Apalagi 7 juta. 1 juta aja nggak ada, kok 7 juta hafal ini gitu. Ini sama dengan ya seperti yang sering saya sampaikan, membaca surat Yasin ini 1 kali duduk 90.000 kali. Sama dengan itu. Sama dengan itu, sholat dalam 1 rakaat itu bisa menghatamkan Al-Quran. Iya, nek kul huwallahu ahad minteluan khatam Al-Quran 3 juz, sama dengan itu. Membaca surat kul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan 1/3 kali khataman kok. 2 kali kan berarti 2/3. 3 kali kul hu kan 1 kali khataman. Berarti sing diwaca itu mungkin surat Al-Ikhlas, tapi wah, saya sholat 2 rakaat 2 kali khatam Al-Quran. Nah, inilah penjelasan yang kurang jelas ini namanya. Yang akhirnya dimultitafsiri ya oleh generasi setelahnya. Leres Pak Pamungkas Pramana. Di dalam kitab karya Az-Zahabi itu juga nggak menyebutkan 7 juta, 1 juta hadis, itu nggak ada. Syair Alam An-Nubala itu juga nggak ada. Jadi kalau menurut panjenengan Maktabah Syamilah dihitung semua kitab-kitab hadis 40 itu di total itu ada 241.665. Itu kan campuran masih. Kalau menurut Imam Bukhari cuma 7.000-an itu yang sahih ya. Jadi nggak ada puluhan ribu, intinya begitu hadis Nabi yang sahih. Yang lainnya ya mungkin ada yang dhaif, ya, ada yang maudhu, mungkin musalsal atau mungkin mursal, ya, ada yang hasan, ada yang macam-macam statusnya itu. 241.665 hadis, nggak ada 1 juta. Kok ini 7 juta? Wes dipikir bareng, ayo. Moke mukodam, tumut Romo Kiai Haji Nur yakni mbah ilmu nggih sami-sami Pak Moke, Moke mukodam, fakih mukodam namanya. Santri Goib Al-Habib Yuya hadir nggih, monggo santri Goib. Mas Anom, Kiai Marzuki Mustamar ditolak ceramah oleh beberapa oknum FPI di Madura. Gimana tanggapannya, Yai? Hanya segelintir orang saja, Mas Anom. Ini yang ngerti itu Bu Zain Zeta ini. Pak Elzam itu asli propo, asli nggak propo, parupuh. Pamekasan dulunya pertama kali yang paling tua itu parupuh. Jadi propo saiki. Pamekasan, Pamadegan, Palakaran, 3 serangkai. Tetapi asal usulnya menjadi parupuh, ya. Terus Pamadegan dan Arusbaya itu. Nah, yang ditolak di sana di Pamekasan itu ya hanya segelintir orang saja. Beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar itu sudah senior. Ya, ditolak-tolak kayak gitu itu diguyu pitik, diguyu jangkrik, diguyu wong cilik. Enggak kena nggih. Pak Yai Marzuki Mustamar sudah kelas senior, kelas kakap dalam hal terjun di lapangan, dan alhamdulillah dikawal oleh Banser semua sudah sigap di Madura. Tapi
jujur ya, saya berkali-kali diundang ke Madura untuk ceramah itu saya masih belum berani. Karena ya saya berhadapan dengan saudara sendiri, saya juga punya keluarga Madura. Mohon maaf gitu. Ini Mas Anom, tadi Pak Yai Marzuki Mustamar ditolak ceramah, tapi sudah terjadi ceramahnya. Cuma ya ada insiden kecil gitu saja. Gitu. Jadi tetap saya percaya Pak Yai Marzuki Mustamar itu orang yang istiqomah. Gitu. Kapal siar. Untuk jadi ulama dan mulia lewat jalur Habib, tidak butuh mondok, Anda hanya butuh sedikit wajah Arab, jubah sorban panjang dan sedikit logat Arab, ene anjun, maka jadilah Anda dimuliakan di negeri ini. Nggih, lurus gitu, maka balas siar. Lurus. Saya tidak pernah mendengar Habib itu hafal Quran 30 juz, itu nggak pernah mendengar. Nek mendengar pernah, tapi kecil, ya, sekali kemungkinannya, tapi buktinya nol, nggak ada. Hafal Quran ya. Oh, kalau orang-orang pribumi gudangnya satu kabupaten cari hafid-hafid umbruan di seluruh Indonesia ini. Jadi mereka itu benar-benar yang ulama-ulama kita, ustadz-ustadzah, kiai-kiai kita, bunyai kita itu benar-benar cari ilmu, tidak mengandalkan nasabnya, keturunannya siapa, enggak. Tapi kalau Habib enak, enggak usah ngaji soro-soro. Sebenarnya pertama, bukan itu Pak Kapal Siar, kuasai ilmu gendam, kursus ilmu hipnoterapi, basic, terus advance, lanjutan, master, profesional. 4. Ketika kamu sudah menguasai 4 ilmu gendam menundukkan orang itu, inna minal bayani lasihron itu, sudah pengikutmu luar biasa. Apalagi yaitu tadi dibunuh sedikit fase ane hancum إذا أنتم لا تفقهون كلامي أنتم أنا من ذرية النبي أنا الحبيب محمد عبد الله بن فقيه قدس الله سره. Iso belajar kayak ngono. Diasah langsung pokoknya gue pakaian sing rondo kelihatan ya, beraura itu ya. Apalagi kalau serbannya mengandung sedikit kain yang tenun istimewa itu ya, apalagi yang kain apa yang sutra itu ya, wah tambah berwibawa langsung. Berwibawa. Nggih, leres panjenengan kapal pesiar. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak percaya sama sekali kepada para habib, apalagi hafal 7 juta hadis. Mereka biasanya cuma mengedabrus. Nggih, Bu Arfi Fadilah nggih. Kalau bisa saya tampilkan hasil dari para habaib yang ada di seluruh dunia, hasilnya tes DNA itu seperti apa, tapi nggak bisa ini di format Excel ya, belum bisa kami tampilkan. Insya Allah nanti suatu saat kita bisa belajar lagi untuk bisa menampilkan. Bu Baratul Halwa, Assalamualaikum KRT. Waalaikumsalam Bu Hajah. Yai Balawi kok tidak takut berdusta, menipu? Apakah punya pedoman kitab yang menghalalkannya? Boleh. Menurut mereka kemungkinan hampir disamakan seperti kalau dalam LDII itu bitonah namanya, kalau dalam Syiah itu takiyah, kalau dalam Balawi itu mungkin ya sama seperti Nabi Ibrahim itu. Sepenting hati ini nggak niat berbohong gitu. Yang penting demi kemaslahatan. Membangun makam palsu, niatnya kan ingin Bali itu menjadi wisata yang religius, yang islami. Daripada melihat Pantai Kute, Pantai Sanur, orang pamer-pamer aurat, ya lebih baik kita ziarah Wali Pitu, ya kan? Padahal bohong. Habib Thoyib, ya, Zain Abidin Asegaf, makamnya di sini loh, Waru, dekat. Saya kapan-kapan tak ke sana. Semoga diampuni dosanya. Ya, yang menemukan Habib Thoyib, tapi ngakunya dari Surabaya, tapi domisilinya di Waru Sidoarjo. Nah, alasan menipu demi kebaikan, tauriyah namanya. Sama dengan seperti ini. Ketika saya dicari muhibbin, mau di Piloro, ya, saya sembunyi ke rumahnya Bu Baratul Halwa. Muhibbin datang grebek
rumahnya Bu Baratul Halwa. Bu Baratul Halwa harus berbohong untuk melindungi saya. Harus berbohong, wajib. Ya sama dengan itu loh, Bu. Sama dengan Nabi Ibrahim yang merobohkan berhala-berhala itu. Tetapi, enggak aku kok. Itu loh delok lah, si gede itu. Kan begitu. Tauriah, persemon. Sebenarnya kalau kita paham ilmu mantek ya, ma'ani badik bayan ya, apa yang disampaikan oleh ketua PBNU kita Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf itu, wong goblok gak perlu takok dasar kitabe, sing penting wis percaya gitu. Hai. Itu janjane iku nek seandainya nggih saya masih kesenudun pada beliau. Orang-orang goblok itu gak perlu tanya kitabnya, dalilnya mana. Yang penting percaya. Khusnudon saja bahwa habaib itu min durriyati nabi kita. Saya tidak perlu bertanya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang bodoh kerjasama. Beliau termasuk min nasli, ya, min durriyati nabi kita. Sama dengan itu. Jadi saya masih khusnudan kepada beliaunya sebenarnya. Orang bodoh hati, tapi nggak boleh begitu menganggap berarti NU bodoh kabeh lah. Padahal kita menyampaikan data. Kemungkinan seperti itu, Bu Baratul Halwa, persemon. Persemon. Jadi sebenarnya ada kitabnya, Bu. Ada kitabnya. Nah, kitab yang saya sampaikan kemarin itu pengarang kitab Syamsul Dhohiro, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yang mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ya kan? Itu kan sudah pernah saya bongkar. Itu ya berbohong kok. Menfitnah Imam atau Syekh Ahmad bin Abdul Latif As-Sirji Az-Zabidi. Di dalam kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas tidak menuliskan 620 tahunan lebih, enggak, tapi 720 tahunan lebih. Gitu kok katanya 600, ngorupsi 100 tahun, lalu diturunkan lagi oleh Abdullah Al-Idrus menjadi 500. Ya. Korupsi 200 tahun. Nah, ini apakah sengaja? Yang saya memperkirakan ini kesengajaan supaya mencocokkan leluhurnya sejak Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf. Sejak dulu itu sudah memodifikasi seperti itu supaya cocok, karena bingung antara Ali bin Ba'alawi dengan Ali Khaliq Kisam itu kok jauh ya terpautnya. 507 tahun wafatnya, yang ini 724 tahun wafatnya oleh As-Suluk Al-Janadi. Gimana supaya ketemu? Ya diambil jalan tengah, lalu dikurangi sedikit kiri kanan supaya sesuai gitu. Penyesuaian. Jadi dimodifikasi. Imam Ahmad Al-Abah dengan Imam Ahmad Al-Muhajir itu sebenarnya tidak sama, cuma dibuat sama gitu, supaya terlihat sama. Beda. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir, orang namanya Al-Imam ya, bukan imam sholat. Imam itu kan orang yang terkenal, ya. Lahirnya saja itu beda-beda. 241 Hijriah, ada 273 Hijriah, ada yang 279 Hijriah, ada yang 260 Hijriah, ada yang 210 Hijriah. Sebenarnya sih mana? Wong katanya surah wal istiqamah. Ini nggak bisa diijma, dimufakati seperti apa? Wong selegenci datanya kok. Yang salah itu yang mengijma. Jadi Imam Ahmad Al-Abah itu saya yakin percaya bahwa beliau adalah seorang sayyid min Duryatil Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya. Yang Imam Ahmad Al-Abah loh ya. Kalau Imam Ahmad Al-Muhajir itu saya nggak percaya, karena datanya itu simpang siur. Hijrah dari Basrah ke Madinah ke Mekah. Lalu dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Abah katanya muter dari Madinah lalu berhaji ke Baitullah Makkah tahun
318. Tahun 318 itu Ka'bah ditutup, tidak diselenggarakan ibadah haji selama 3 tahun. Mana dasarnya? Kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman Ibnu Samurah 586. Malah kalau dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, malah tambah nemen, hampir 10 tahunan. Ya inilah yang namanya kebohongan-kebohongan itu akan ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lebih baru lagi. Begitu Bubaratul Hawa dari Tulungagung ini. Menghalalkan dalam arti tauriyah. Pak Antosono, awas uang yang dulu kamu hutang sebesar 100 juta harus segera kamu kembalikan, kalau tidak terima akibatnya di akhirat kelak, karena aku tidak ikhlas dunia sampai akhirat. Pak Antosono ini gimana ya? Apa pernah ketipu dengan Pak Antosono? Saya tolong Pak Antosono hubungi saya. Awas uang yang dulu kamu hutang sebesar 100 juta harus segera kamu kembalikan, kalau tidak terima akibatnya di akhirat kelak, karena aku tidak ikhlas dunia sampai akhirat loh. Terus Pak Antosono, anak buah Topik bin Munafik wali Pentagon, utang harus segera dilunasi. Ayo. Sing utang berarti anak buah Pak Topik ini. Nah ini Pak Antosono ini berbahaya ini. Sekarang sudah terbongkar kebobrokan moral dan etika kamu gerombolan Robito Alawiyah Ba'alawi Fitnahiyah Al-Jahannam. Pak Antosono ini berbahaya ini. Berarti jenengan pernah jadi muhibin ya mungkin ya. Saya itu ketemu kiai-kiai itu 90% kiai NU itu banyak yang sudah kena dawir. Yang tidak kena itu saya, ya alhamdulillah, bukan ngalami, alhamdulillah dijaga oleh Allah Ta'ala gitu loh. Delalai waspada gitu loh. Pak Antosono 100 juta. Tahun berapa Pak Antosono nanti beli saya? Dengan kunci penting ini, dengan kunci utama ini. 100 juta itu sejak kapan? 100 juta itu bukan uang sedikit loh ya. Alasannya utang apa gendaman ini? Anak buah Topik ya. Waduh, ini ketua Robito ya. Anak buah Topik bin Munafik. Aduh. Nih Pak Antosono hubungi saya. Legi paing. Bagi yang mempercayai nasabnya Ba'alawi, hukumnya wajib harus mempercayai bahwa Faqih Muqaddam mi'raj 70 kali dalam semalam. Nggih, Pak Legi paing. Kemarin kan saya sampaikan, ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kamu sudah menerima bahwa Ba'alawi itu min dzurriyyati asli biologis Nabi kita, maka konsekuensinya harus menerima apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, apa yang diperintahkannya. Begitu. Berarti intinya, ya jangan dipercaya, ya kan gitu. Berarti gugur semua. Kalau percaya berarti membuka pintu, terbuka dimasukinya, menguasai kita. Lagi paling pon wagi kliwon. Terima kasih Pak Antosono. Nah, kita baca lagi Pak Antosono itu penting ya. Sama tadi. Ini gerombolan Robito Alawiyah Fitnah Al-Jahannam, semuanya penipu berkedok cucu Rasulullah SAW hanya untuk kepentingan kelompok imigran Yaman, terkhusus Robito Alawiyah Ba'alawi. Bahaya ini. Yang berbahaya lagi kan uang ngerampok di sini dibawa ke Yaman sana untuk bangun sana, itu kan berbahaya. Oh, sini lebih membutuhkan ya. Masyarakat Indonesia ini lebih sangat membutuhkan uang zakat, mal, infak dan sodakoh untuk perekonomian supaya Islam di Indonesia ini kuat. Kemarin banyak yang konsultasi ke saya tentang cara pengelolaan lazismu dan penyelenggara penerima atau amil zakat, mal, infak dan sodako itu ya harus benar-benar amanah. Cari orang yang amanah sekarang itu seperti mencari kuda yang memiliki tanduk, langka. Sama seperti mencari burung gagak yang berbulu putih. Sulit ya, alias langka ya, nggak ono. Saking angele wong golek wong sing iso dipercaya. Nggih. Pak Nazar 67, mohon penjelasannya Yai. Abdullah bin Faqih berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan nyata 300 kali. Juga Fatimah umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih. Iya lagi. Saya masih belum nganu ya. Ini Pak Nazar 67.
Fatimah Az-Zahra umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih kepada Nabi. Matur suwun, nggih dabrus. Baru-baru ya belum ada sepekan ya. Khol Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi gubah ngampel. Jenengan simak sendiri ketika sebagian dari duriyahnya membaca manaqib Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, ya kan. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ketika di Tuban ini bertemu dengan Syekh Ibrahim Sunan Bonang. Ini bagi orang yang nggak ngerti sejarah, orang awam, wah berarti persahabatan antara Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ngampel dengan Sunan Bonang itu sangat erat ya. Sampai ngomong-ngomongan dialog kalau di Tuban itu berhari-hari di sana. Kapan ketemu nih? Halu ini namanya. Sunan Bonang itu hidupnya abad ke-15 Masehi. Lah, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi gubah ngampel itu hidupnya abad 19 akhir sampai 20 Masehi. Wafatnya tahun 1917 Masehi, kan abad 20 itu. Lalu cuma Sunan Bonang itu nggak semasa, nggak mau asur, nggak sezaman, nggak masuk akal. Nah ini Fatimah Az-Zahra umur 17 tahun sudah memperkenalkan Abdullah bin Faqih. Kayak film apa ya? Film antah berantah itu mungkin ya. Kayak ya animasi sing ini film sing kupingi dawa-dawa itu film apa itu? Film dawa-dawa sing warnanya biru-biru itu loh. Oh, Avatar. Kayak Avatar itu kayak. Mungkin kayak film Avatar Pak Naza. Mungkin kayak gitu. Penglihatan akhir zaman gitu mungkin gitu. Pak Antosono. Secara Pak Antosono saya baca terus sebab ini berbahaya ya. Tak baca terus ya. Penting ya. Aku baru dengar sekarang ini loh Pak Antosono. 100 juta. Secara logika semuanya yang diucapkan oleh Habib Dobolowi Ba'alawi Robito Alawiyah menyalahi syariat dan hakikat. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada yang bisa menandingi. Ini ada yang bisa menandingi. Ya Habib itu. Kanjeng Nabi kalah. Nah ini apa 7 juta hadis-hadisnya sopo? Mungkin hadisnya dawuh Nabi Isa sebagian. Wong Quran itu enggak ono 7.000 ayat ya. Hadis itu enggak ono 1 juta ya. Nah kalau ono hadis 7 juta berarti mungkin hadisnya tapi ya asar kaul itu tadi ya, mungkin dawuh Nabi Musa barang lah, mungkin bahasa Suryani, dawuh Nabi Adam juga mungkin ditambah. Jadi lebih hebatan Habib Abdullah bin Faqih daripada Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi itu hadisnya orang ono semono. Iso apal 7 juta itu loh. Nggih. Pantas ono. Hadis Nabi Muhammad SAW sampai 7 juta. Jangan-jangan hadis yang dibikin sendiri oleh gerombolan mereka sendiri. Makan saja dipalsukan secara NU, secara leluhur Nusantara. Nggih, Pak Antosono. Nggih. Ya itu tadi mungkin dalam mimpi, Pak Antosono. Kalau dalam mimpi ya 10 juta hadis ya enggak apa-apa, mimpi kok. Mimpi kan terserah sak karepe. Muhajirin Jamilun. Salam ya, Waalaikumsalam. Cerita-cerita halu khurafat para kabid sudah menghipnotis para pengurus NU pusat. Kayaknya sudah mendarah daging dan tidak bisa diobati lagi. Insya Allah ya, kita harus memiliki harap ya. Kita harus tidak boleh putus asa ya, Pak Muhajirin Jamilun. Tetap kita doakan, kita usahakan terus semoga kiai-kiai kita yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama banyak yang menyadarinya dan tidak menuduh kami jenengan termasuk tukang fitnah belaka. Nggih, Pak Muhajirin Jamilun, tetap nggih kita memiliki rojak atau harapan ya. Jangan sampai kita putus asa nggih. Sama meniru Nabi kita dalam kesabarannya. Dakwah itu nggak kena wonge ya kena anake, ya kena keluargane. Ya, Abu Lahab ora kena, tapi anaknya Abu Lahab itu sapa? Durrah ya. Durrah. Yo solihah. Ya, Abu Jahal nggak kena anaknya Ikrimah soleh ya. Nah inilah kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita coba sedikit menirunya, nggak usah banyak-banyak, nggak kuat, sedikit saja menirunya. Nggih, Pak Muhajirin Jamilun. Baca sholawat. Habib kalau nggak cerita khurafat, nggak cerita double, herannya masih banyak kiai-kiai yang pada membela. Kiai-kiai ini belum terbuka. Kiai-kiai kita itu harus terbuka wawasannya.
open minded bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya ya seperti doa Fathul Qulub itu loh. Ya, selalulah membaca sholawat ya para kiai, sholawat tibil qulub supaya waras hatine. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil, nggak usah di sholawat busro malah. Ini mau dienggokkan, diklaim ya, lagunya. Muhammadin Sohibil Busyara corak net Muhammadin Ibbil Qulubi wa Tawaiha wa Afiyatil Abdani wa Shifaiha wa Nuril Absari wa Biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim, supaya waras lahiriah lan batiniah. Nggih, para kiai, ayo maca selawat tibil qulub, isine wasilah selawat karo doa. Nggih. Panur hadi, hadis tentang orang yang memperberat amalan dalam ajaran agama Islam maka akan keteteran kewalahan sendiri, itu ada dalam kitab apa Pak Kiai? Sekalian halaman berapa lah Pak Iki? Namanya pertanyaannya, kita harus mempersiapkan kitab. Nah ini Mukhtarul Ahadits nggih Pak Nur Hadi, ini kitabnya. Kitab Mukhtarul Ahadits, harganya murah ya. Nah, ini kitab Mukhtarul Ahadits. Nah, ini Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, pilihan hadis-hadis Nabi ya. Wal hikamil Muhammadiyah, dan hikmah-hikmah dari dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Taklif almarhum Ahmad Al-Hashimi Bik, mudir Madrasah Fuad Al-Awal Madrasah Wailul Ahad Yashira Mesir ya. Nah, ini kitab Mukhtarul Ahadits, kumpulan pilihan hadis-hadis Nabi. Halaman Innad dina yusrun. Berarti kan di sini mulai dari alif ba ta sa jim kha kha dal dal ra za sin shin shad dha dha ain ghin fa qaf kaf lam mim nun waw lam alif hamzah ya. Ini pas hamzah atau alif enggak. Alif itu mati. Alif bengkong itu layinah itu mati. Ini urip jadi hamzah. Hadis nomor sebentar. Halaman dulu. Kitab Mukhtarul Ahadits halaman 37, nomor hadis 303. Mukhtarul Ahadits halaman 37, nomor hadis 303. Ini 303. Innad dina yusrun wala yusadad dina akadun illa galabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa syai'im minat buljati. Nggih, Mukhtarul Ahadits Pak Nur nggih. Jenengan cari sendiri, kitabnya murah. Kitabnya kecil, enggak terlalu besar, tapi isinya banyak hadis di sini pilihan. Nggih. Mukhtarul Ahadits halaman 37, nomor hadis 303. Nggih. Pak Nur Berikutnya, Pak Aan meragukan dan tidak mungkin para Habib Alawi yakin tidak berilmu waras saja jauh. Oh, nggih, Pak Aan nggih. Nggih. Tadi jangan yakin nggih Pak Aan nggih. Pak Joko Nur, dek masih nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan dan rezeki rezeki ahli negara dan keluarga besarnya pesantren Sarawin Surabaya. Amin. Matur suwun nggih Pak Joko Nur dari Tangerang nggih. Pak Indonesian Man, jelas bukan umat Rasulullah. Jika bilang punya mukjizat melebihi Rasulullah, pasti itu hanya dawiran halu yang memang masih laku dalam masyarakat Nahdiyin Indonesia. Bahkan petinggi PBNU pun juga pada tergendam dawiran halu. Aneh Pak, Indonesia itu aneh. Tapi nyata, saya itu heran ya. Kok masih laku loh ya. Di Arab Saudi sana itu cobalah. Saya cucu Nabi besar Muhammad SAW. Coba umumkan situ di Arafah sana, coba.
ditangkap oleh askar, jebloskan ke penjara. Di sini, wah, saya cucu Nabi, saya ahlul bait Nabi, yang mijeti saya ini sama dengan mijeti kakek saya. Kok nol ya, heran dengan Alkitabusnya itu loh. Indonesia men, aneh Pak Indonesia men. Tapi nyata, lakunya di Indonesia, Malaysia nggak laku. Indonesia pun tidak semuanya, Muhammadiyah nggak laku. NU laris manis. Aduh, heran saya itu sampai. Enggak, yang awamnya struktur PBNU-nya ya sama saja. Heran. Bi alwi satiteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngalah berkah sami-sami. Berkah itu ziyadatul khair. Jenengan punya berkah, hakikahnya Allah yang Maha Rahmah yang memberikannya. Jadi sama-sama, sama-sama. Channel ngaji efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahun kemarin malah marah-marah, yang nggak datang dikatakan matanya buta. Buta itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya apa? Gak pincang loh, nggih. Wah, wong ada kol wali kok gak datang. Nggih, yang kemarin itu ada videonya, ada jejak digitalnya. Sing gak gelem toko, gak gelem untuk berkah, karomah, maunah, Habib Abdullah bil Faqih, Habib Abdul Qadir bil Faqih, Al-Imamain Malang. Malah nggak masuk. Nggak masuk nggih. Ada yang seperti itu nggih. Nemen kebangetan itu namanya nggih. Channel ngaji efisien. Pak Roni Effendi. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Derek ngaos bersama teman-teman ini sambil ngopi siap terus nggih ya Nur nggih amin matur suwun Pak Roni Effendi ngopi nggih. Saya nggak ada kopi ya. Ini ada persediaan Ponari Sweat ini. Ponari Sweat ini. Mohon maaf nggak berubah lagi. Nanti kalau saya carikan ya masuk dalam kategori iklan nanti. Pak Roni Effendi matur suwun. Waalaikumsalam. Salam kagem renjang-renjang ngopi bersama ngerokok nggak apa-apa halal. Kalau ada kabin ngomong siapa yang merokok meninggal dunianya matinya su'ul khotimah semua. PBNU kena semua itu. Nah aku kan nggak ngerokok. Menang aku. Saya nggak ngerokok tapi tidak pernah mengharamkan rokok. Cobalah Muhammadiyah ya fleksibel lah, bahwa ngerokok itu yang penting tidak israf, tidak tafdir berlebihan, itu nggak apa-apa. Abah Haji Roma Irama, Raden Haji Roma Irama itu pernah puluhan tahun meninggalkan rokok gara-gara kepingin mimpi ketemu Nabi kita. Tapi sekarang beliau ngerokok lagi. Karena memang abang ngerokok itu halal, yang penting jangan berlebihan gitu, jangan israf atau tabdirnya itu. Gak apa-apa, jangan mengharamkan yang dihalalkan Allah dan jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Segala sesuatu itu halal kecuali ada nas yang mengharamkan. Kembalikan ke asal. Saya nggak ngerokok tapi tidak berani saya mengharamkan ngerokok itu. Karena apa? Itu haknya Allah Ta'ala. Masalah makan kepiting, makan kijing, keong dan lain sebagainya, ya bagi saya ya halal. Karena nggak ada nas yang menceritakan hukumnya itu gitu. Berikutnya Ben Bejane. Assalamualaikum buat Habib tiada hari tanpa gedabus. Di Magelang ada Habib curi apem tetangga jam 3 pagi digerebek warga, ujungnya damai. Penerus Habib bin Yahya semakin tambah perilaku aslinya. Habib bin Yahya yang Cirebon kemarin ya Pak Ben Bejane. Ini ada gugatan dari Dek Raden Ayu Linawati yang musuhi kami ini. Dibalik sekarang ini temennya Sayyid Zulfikar Basaiban. Nah, gini loh, silsilah Basaiban Magelang, silsilah Basaiban Pekalongan itu salah kaprah. Ada yang kiblatnya diisbat oleh Ba'alawi, Robito Alawiyah. Habib Nizar Magelang kemarin itu jalur Abdul Qadir bapaknya ke atasnya itu tidak sama seperti apa yang tercantum dalam silsilah yang diisbah oleh Nakobatul Ashraf Al-Idrisiyah. Sama seperti Syarif
Zulfikar Asy-Syaibani. Antara Basyaiban dengan Asy-Syaibani itu beda. Nek Basyaiban oke, itu Ba'alawi, tapi Asy-Syaibani itu Al-Idrisi, Hasani, bukan Husaini. Nanti saya kupas lagi Pak Ben Bejane. Jadi intinya Habib Nizar itu masih ngotot menggunakan nama Habib karena Ba'alawi. Sayyid Muhsin Asy-Syaibani yang ada di Balikpapan sana, Kalimantan Timur. Di Surabaya itu juga banyak. Min Durriyati Mbah Ainul Yakin Sunan Giri, Min Durriyati Mbah Syarif Hidayatullah, ya itu enggak ke sama seperti Basyaiban Ba'alawi, beda. Ada yang nyabang ke Al-Qadiri dan Al-Kadimi. Intinya Sayyid Sulaiman Mejagung itu bukan Ba'alawi. Sayyid Ali Azhar Dresmo itu bukan Ba'alawi. Ayo, mana lagi? Pasuruan, Kanigoro, ya, Winongan, itu semua bukan Ba'alawi. Jadi kalau Basyaiban yang Nizar ini Ba'alawi, beda susunan silsilah nama-nama di atas Abdul Qadir. Habib Nizar bin Abdul Qadir Basyaiban, ya kan? Kalau Sayyid Zulfikar bukan jalurnya Habib Nizar, beda Asy-Syaibani dengan Basyaiban. Walaupun dulu pernah Basyaiban, tapi tetap gampangannya saja itu loh. Sama seperti Al-Haddad itu ada yang Arab, ada yang Al-Haddad Ba'alawi. Saya memiliki data hasil tes DNA Al-Haddad asli Arabi dengan Al-Haddad yang Ba'alawi, beda hasilnya. Nanti kawan-kawan tak bongkar lagi. Begitu Ben Bejane. Pak Fardan Farikin, Assalamualaikum Pak Yai, salam Pak Din, sami-sami. Mugi Pak Yai tansah pingaringan kesehatan, ugi yuswa ingkang panjang amin, matur suwun. Semoga panjang umur dengan juga saking dieng derek nyimak suwun. Nggih, dieng itu agak bawah, dieng agak atas. Itulah tempatnya kerajaan kalau dulu Keling atau Kalingga, bukan Keling India. Itulah dulu yang pernah terkenal dengan raja ratu wanita, yakni Shima, bukan Shima hum fi wujuhim min athari sujud, bukan. Antara tahunnya kerajaan Kaling yang asli, sejarah Mataram kuno itu masih simpang siur data tahunnya, karena merubah antara tahun Jawa, Kawi, tahun Masehi, tahun Hijri, ini masih terjadi konflik yang akhirnya semuanya dimudahkan semua. Candi Buana Cakapala itu umurnya sudah hampir 7.000 tahun. Padahal menurut sejarah yang tertulis itu dibangun tahun 850 selesai Masehi. Itu kan baru kemarin 850 Masehi itu, setelah lahirnya Nabi kita. Lawang di Suriah sana itu, di daerah Damsyik atau Damaskus itu sudah ada peradaban, ya. Di daerah Mesopotamia bekas Persia, Irak, Iran sekarang ini ya, okay. Peradaban Sumeria itu sudah 4.000 tahun sebelum Masehi. Berarti di Indonesia ini nggak ada apa-apanya. Ini namanya sejarah, tergantung penguasa, okay. Jadi dingin sekarang, enak di sana, sejuk, tapi hati-hati longsor kalau pas musim hujan. Dari Pak Fardan Farihin, salam dari Surabaya untuk Dieng sana. Mas Amam, dengan tidak mengundang Habib di acara keagamaan dan kebangsaan, saudara ikut andil dalam menyelamatkan bangsa, masa depan bangsa negeri yang kita cintai ini. Leres Pak Mas Amam. Salah kecap tiram. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa ini yang dinamakan Akbaril Khurafat Pak Kiai? Bertemu Nabi 200 kali. Nggih leres. Khurafat itu bukan karomat loh. Khurafat itu bukan karomat, tapi untuk menyamai karomat itu dibuatlah khurafat. Khurafat itu semakin aneh, semakin tidak masuk akal bagi orang yang husnudzon masih tetap diterima. Semakin aneh malah diterima, semakin bagus. Khurafat itu kalau semakin aneh semakin bagus. Tapi kalau karomah, mukjizah itu ilmiah. Nek khurafah itu ghairu ilmiah.
Nggih, begitu nggih. Jaya Wijaya. Kula nyuwun Rama Kiai, dunia dengan cerita apa yang pura-pura ada, cerita dusta dengan yakinnya. Ada yang ngadu domba malah ditinggal pergi majikannya. Rahayu Romo Kiai keluarga. Nggih Pak Jaya Wijaya nggih. Kita ini jangan sampai diadu domba. Kita ini sudah dewasa, bangsa yang berkali-kali menerima ujian dari Yang Maha Kuasa. Pernah berkali-kali kiamat kubro juga. Jadi kita harus berjiwa matang ya, semakin dewasa menghadapi segala tantangan. Pak Jai, maaf Kiai, mohon dibahas penyakit masyarakat atau pekat tentang pesugihan, misal ngingu tuyul, omyang dan lain-lain. Jangan monoton saja Pak Yai. Ini baru adil lah. Pak Jai ini termasuk wawasannya sangat luas ya. Bahas masalah pertuyulan ya. Tuyul. Memang ini tidak masuk dalam kategori materi ngaji malam hari ini, tetapi ya bagaimana lagi, tetap saya jawab namanya pertanyaan ya. Tuyul, Mbak Yul, Pak Yul, Bu Yul dan lain sebagainya ya. Omyang, pesugihan-pesugihan, perjanjian-perjanjian dengan jin itu benar-benar ada. Sama seperti ketika Nabi Sulaiman dulu mempunyai perjanjian dengan bangsa jin. Sebenarnya kalau kita ngomong setan itu kembalikan ke asal muasal suku bangsanya, yakni suku jin, bangsa jin. Bangsa jin yang tidak baik, yang tidak beriman, yang kafir, yang musyrik, yang fasik itu adalah syaitan. Bangsa manusia yang fasik, kafir, jin itu setan, sama. Sama. Nah, tuyul, omyang itu hanya bisa bertemu dengan manusia yang fasik, yang kafir, yang musyrik, sama. Satu frekuensi. Ya. Berarti kalau ada manusia meminta bantuan bangsa jin, berarti sama-sama setannya. Syayatinal insi wal jinni. Nah, perjanjian MOU dengan jin itu berbahaya. Kenapa? Karena jin itu usianya panjang-panjang. Tuyul itu sebenarnya usianya sudah ratusan tahun menurut hitungan manusia. Tuyul umur 10 tahun menurut perhitungan dimensi 4 jin sana. Perputaran waktu dimensi 3 manusia dengan dimensi 4 jin itu 1:10. Dan di dimensi 4 itu juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Manusia umur 100 tahun itu jarang. Jin umur 1000 tahun ada, lumrah itu, panjang-panjang umur. Tapi jin juga bisa mati, sama. Nah, kita pernah membaca salah satu hadis walaupun tidak sahih. Anak-anak kecilnya orang-orang yang beriman Islam kalau meninggal dunia itu dimong oleh Sayyidah Saroh dan Sayyid Ibrahim. Cari hadisnya, Pak Jai, PR buat panjenengan. Itu kalau di Makkah, kalau di Jazirah Arabia. Lah kalau di Indonesia bagaimana? Kemungkinan besar orang-orang mati kita ini jiwa sukmonya tergantung ya komunitas awal hidup di dunianya. Hakikatnya memang semua kembali kepada Allah Ta'ala, tapi syariatnya tergantung itu tadi. Ada yang justru lari dipelihara oleh jin ratu pantai selatan sana, atau jin pegunungan rawa-rawa, jin yang menghuni pantai-pantai Laut Jawa, gunung-gunung berapi dan gunung-gunung yang tinggi keberadaannya. Itu letak kerajaan, pemukiman, perumahan para jin yang ada di dimensinya masing-masing. Jika ada bayi kecil keluyuran, keguguran, nggak ada yang merawatnya, mendoakannya, tidak ada makamnya, itu ada yang mengelolanya. Sama seperti panti asuhan gitu loh. Dikelola, lalu oleh mereka jin-jin fasik itu diperdagangkan, diperjualbelikan, bukan roh manusia. Yang roh manusia kembali kepada Tuhannya tenang, tetapi ini ngaku-ngaku roh manusia, tapi dari kalangan jin sana. Lah, berbahaya.
Ya, Nabi Sulaiman saja itu umurnya juga tidak panjang, walaupun beliau pernah bisa memerintah Banul Jan, ya, bisa terbang kemana-mana sampai China, ya, bisa berbahasa hewan, ya, tapi tetap jin tidak tahu kapan hari wafatnya Nabi Sulaiman, karena jin juga tidak mengetahui dimensi alam barzah di atasnya. Kalau kita berada di alam barzah dimensi 5, 6, 7, 8, 9 itu bisa melihat jin. Jin tidak bisa melihat kita pada waktu kita mati di sana. Sama seperti kita tidak bisa melihat jin karena kita berada di dimensi rendah frekuensinya. Tapi jin bisa melihat kita karena frekuensi jin lebih tinggi daripada frekuensi kita. Dimensi kedua di bawah kita, ya, misalkan kuman, kutu-kutu nggak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat keberadaannya. Virus corona, ya, kita bisa mendeteksinya, tapi virus corona tidak bisa melihat kita, hanya nempel satu frekuensi yang sesuai dengan keberadaannya. Gitu. Mungkin seperti itu dulu ya Pak Jai, ya. Karena ini bahasan tentang pesugihan, ya. Pesugihan itu jangan sampai kita memiliki perjanjian dengan jin. Kita baca surat jin itu loh, kan ada orang-orang yang meminta bantuan kepada jin, tapi jin akhirnya membuat takabur, bangga, manusia saja tunduk pada saya. Akhirnya seperti itu. Kita dimanfaatkan, ya. Ada perjanjian MOU, manusia bisa kaya 10 tahun, ya. Lalu sebenarnya dia dapat jatah umur dari Allah 60 tahun, berarti sebelum usia 60 dikurangi 10 berarti 50 tahun harus mati dulu. Mati dulu untuk menjadi gantian bekerja paksa di alam sana. Gantian, kok enak men? Ini namanya hutang. Hutang. Allah tidak akan pernah menerima roh sukmo jiwa manusia yang masih menanggung hutang dengan sesamanya atau sesama makhluk lainnya. Subhanallah. Nur Hidayah, apa yang mau dibahas tentang pesugihan itu syirik, titik, gak bisa dilanjutkan. Pak Nur Hidayah ini, kapan-kapan kita lanjutkan kembali, Pak Jai. Tapi ini karena dari kode sama Kang Brod, juga Pak Abdul Wahid, Pak Alias Bakri, ya Allah, subhanallah. Ribuan tulisan panjenengan, masih Pak Boy Cangas, asli kok di Pujon, makam Pak Deku, Bomis Polos, Abu Naum, Pak Buni Demon, Skenan Al-Habsi, Abu Naum itu jin, jalan namanya Bang. Subhanallah, tulisan panjenengan tidak siapa Joko Pitoyo ini bareng. Masya Allah, Pak Raden Ihsan, semua Pak Dahlan Sangkuel, Pak Raden Ihsan banyak, ya Allah, subhanallah. Mohon maaf tetap tulisan panjenengan tidak sia-sia, pasti ada guna dan faedahnya, tetap menjadi masukan bagi kami dan tim-tim kami di New Karma 212 atau Nur Ihya Adinegoro. Mohon dimaafkan jika masih belum sempat membahas tulisan panjenengan. Closing statementnya bahwa hafal hadis 7 juta itu bohong. Tidak ada hadis sejumlah itu. Bertemu dengan Nabi kita 200 kali lebih itu juga bohong. Sesuatu yang dibangun dipropagandakan dengan kebohongan, kebatilan, maka suatu saat akan terbongkar. Serapat orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Sepandai-pandai topai melompat pasti akan terjatuh juga. Yang penting umat mukmin muslim tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Ini yang penting. Jangan sampai kita jatuh ya pada lubang penipuan yang sama. Sudah sering kami sampaikan kok ya bahwa penipuan-penipuan yang berdasarkan khurafat atas dasar karomat itu jelas tidak bisa diterima ilmiah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf keluarga besar Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir, ayahnya Habib Abdullah bin Fakih Malang. Mohon maaf jika ingin klarifikasi, saya akan siap bahwa jenengan itu bukan Ba'alawi. Jenengan bukan Ba'alawi. Sekali lagi jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Sudahlah, Syekh min jumlatil masyayikhi, sudah alhamdulillah gitu loh. Dan anak-anaknya Habib Abdurrahman bin Fakih, jangan ngata-ngatakan saya dajjal lagi. Nanti kalau saya bongkar hancur sampean.
Demikian masih saya jaga, saya lindungi panjenengan. Tetap ayo berjuang berdakwah bersama, nggih. Mari kita bangun Islam ini secara bersama-sama, nggih. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekhilafan. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa banyak maslahah, kemaslahatan dan kemanfaatan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.